Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ruang Literasi. Di video kali ini kita bakal belajar bareng lagi tentang salah satu materi kedokteran gigi. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan lip print atau sidik bibir. Nah, sidik bibir ini sering digunakan juga dalam identifikasi dental forensik atau odontologi forensik untuk mengidentifikasi jenazah gitu ya, atau korban dari suatu bencana. Nah, namun di video kali ini kita akan lebih fokus kepada membahas terkait dengan klasifikasi sidik bibir dan juga sedikit mengenai sejarahnya. Kalau kalian penasaran, keep watching guys. Nah, jadi yang pertama itu ada dari Santos pada tahun 1967, di mana ini merupakan orang pertama yang membentuk klasifikasi dari lip print, yaitu mengenai lip grooves. Jadi grooves yang ada pada bibir. Nah, di mana Santos ini membagi menjadi 4 tipe utama untuk klasifikasi sidik bibir. Nah, dikatakan bahwa Santos ini membaginya dalam 4 klasifikasi. Yang pertama ada straight line, yaitu garis lurus. Jadi berbentuk seperti garis lurus untuk groove-nya. Kemudian ada yang curve line atau garis lengkung. Kemudian ada yang angle line atau garis miring dan agak sedikit berbentuk sudut. Dan yang terakhir ada sin shape line atau kurva berbentuk sinus. Nah, ini merupakan gambaran dari klasifikasi Santos tadi. Jadi jika kita lihat pada nomor 3 itu merupakan jenis garis yang miring ya, garis miring atau angle line. Kemudian untuk yang nomor 8 itu kurva yang berbentuk sinus. Jadi dia berbentuk sinus ataupun sudut di situ. Nah, sedangkan pada nomor 7 jika kita lihat itu berbentuk seperti garis lurus pada groove-nya. Nah, di mana merupakan straight line. Nah, itu benar-benar lurus untuk bagian daerah bibir yang bagian bawah tersebut. Kemudian sedangkan yang nomor kelima itu merupakan garis lengkung. Ya, garis lengkung atau curve line. Nah, dia tuh berada hampir mengenai dari sudut bibirnya. Lalu kita akan membahas terkait klasifikasi dari Suzuki dan Tsuchihashi pada tahun 1970. Nah, klasifikasi Suzuki dan Tsuchihashi ini itu terbagi menjadi 5 tipe. Jadi dia membagi dalam 5 tipe. Yang pertama itu adalah a clear cut groove running vertically across the lip, atau bisa dikatakan sebagai complete vertical. Nah, jadi groove-nya itu dia spesifiknya akan terlihat komplit ataupun sempurna berbentuk secara vertikal. Kemudian yang tipe ke-1 untuk yang jenis kedua gitu ya, ada yang berbentuk seperti incomplete vertical atau partial length groove dari tipe 1 tadi. Nah, ini dia setengah dari complete yang groove di atas tadi yang tipe 1 yang pertama. Kemudian untuk tipe kedua itu ada yang a branch groove. Jadi dia bercabang groove-nya. Kemudian tipe ketiga itu adalah an intersected groove. Nah, lalu yang tipe keempat itu ada yang reticular pattern berbentuk pola retikular. Dan sedangkan yang kelima itu adalah other pattern atau yang irregular. Jadi dia tidak beraturan. Nah, ini merupakan gambaran dari penjelasan sebelumnya. Nah, jika kita lihat tipe 1 itu merupakan yang groove vertikal yang sangat berbatas dengan jelas. Jadi dia komplit di sepanjang dari bibir atas maupun bibir bawah gitu. Nah, kemudian sedangkan yang tipe ke-1 yang untuk yang kedua, jenis kedua, itu ada groove dengan setengah. Jadi dia incomplete, itu panjang dari si tipe 1 tadi. Jadi setengah dari tipe 1, namun tidak berada keseluruhan dari si bibirnya. Nah, sedangkan yang tipe kedua itu merupakan yang bercabang, yang branch tadi. Jadi groove-nya itu bercabang, ada garis kemudian bercabang-cabang di ujungnya. Sedangkan yang tipe ke-3 itu ada yang intersected. Jadi dia groove-nya itu terputus. Kemudian yang keempat ada pola retikularnya. Jika kita lihat pola retikular ini spesifiknya itu seperti ada garis-garis yang membentuk pagar seperti itu. Dan kemudian yang tipe kelima itu ada yang pola lainnya yang tidak beraturan. Nah, berikut merupakan gambaran secara spesifik dari
tipe lip print Suzuki dan Sushihashi tadi. Nah, jika kita lihat pada gambaran ini ada tipe 1, kemudian tipe 1 yang kedua, lalu tipe kedua, tipe ketiga, keempat, dan kelima. Dan pada gambaran yang berwarna ini merupakan sebuah penelitian di mana dilakukan penelitian dari berbagai macam orang untuk melihat pola dari sidik bibirnya. Nah, ini merupakan penampang secara radiografi. Kalau tadi kita berbicara penampang secara klinisnya ataupun yang dilekatkan ke kertas, nah ini adalah penampang secara radiografi. Nah, pada poin pertama itu ada yang tipe ke-1 itu yang vertical groove tadi. Jadi dia benar-benar yang komplit gitu ya, yang penuh semua. Kemudian ada tipe yang ke-1 yang parsial ataupun yang setengah, incomplete. Jadi dia garisnya nggak memenuhi keseluruhan dari bibir. Kemudian yang tipe kedua ada yang branch groove ataupun yang bercabang tadi. Jadi dia garis lurus kemudian ada bercabang-cabang di ujungnya. Sedangkan tipe ketiga itu adalah intersecting groove ya. Jadi dia berbentuk intersecting di situ. Kemudian ada yang reticular grooves, jadi dia berbentuk garis-garis secara vertikal dan horizontal membentuk kotak-kotak. Dan tipe kelima adalah other atau pola lainnya. Nah, lalu yang ketiga ada klasifikasi dari Raynaud, di mana dia mengklasifikasikannya yang paling lengkap berdasarkan dari perkembangan-perkembangan sebelumnya, di mana dia membagi bibir ini menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri pada setiap groove-nya. Jadi klasifikasinya itu dari A sampai dengan J. Nah, jika kita lihat ini merupakan tabel klasifikasi dari Raynaud tadi, di mana untuk klasifikasi A itu merupakan tipe groove yang komplit vertikal. Nah, jika kita lihat pada gambarannya untuk poin A itu merupakan yang komplit vertikal. Jadi dia garis secara vertikal yang benar sempurna. Kemudian yang ke B itu adalah incomplete vertikal, di mana dia garis vertikal namun hanya setengah, tidak sampai menutupi seluruh dari bibir atas maupun yang bawah. Kemudian yang C adalah complete bifurcated. Jadi dia ada semacam garis vertikal sempurna namun ada furkasi di ujungnya. Kemudian sedangkan yang ke D itu adalah incomplete bifurcated. Jadi dia merupakan garis vertikal namun dia tidak sempurna dengan adanya bifurkasi. Nah, kemudian kita berlanjut ke yang poin E, di mana itu merupakan complete bifurcated. Ya, jadi dia garis, kemudian di seluruh garis tersebut ada furkasi-furkasi. Begitupun sebaliknya yang F, namun ini yang incomplete. Incomplete dengan adanya percabangan-percabangan di sekitar dari garis tersebut. Baru kemudian yang G itu adalah yang reticular pattern atau berbentuk garis secara vertikal dan horizontal yang membentuk kotak-kotak. Sedangkan yang H adalah berbentuk X atau koma, jadi dia berbentuk seperti X khasnya. Sedangkan yang I itu adalah garis horizontal, jadi dia yang paling berbeda di antara garis-garis lainnya. Dan kemudian yang terakhir adalah yang J, itu adalah berbentuk lain, bisa berbentuknya elips atau berbentuk segitiga. Nah, ini merupakan gambaran lain dari pola sidik bibir menurut Raynaud. Nah, jika kita lihat ini tidak jauh berbeda dari gambar sebelumnya, bahwa tipe A itu merupakan yang komplit vertikal. Jadi dia lagi-lagi vertikal namun sempurna gitu ya, penuh. Sedangkan yang tipe ke B itu adalah yang incomplete vertikal, kebalikannya. Begitupun dengan yang CD itu yang complete namun dengan adanya bifurkasi. Sebaliknya yang D adalah yang incomplete dengan ada bifurkasi. Nah, sedangkan yang E itu merupakan yang complete intersecting. Ya, jadi intersecting maupun kebalikan dari yang F tadi. Nah, kemudian sedangkan yang G itu yang berbeda, di mana dia berbentuk retikular. Sedangkan yang H itu in the form sword gitu. Baru kemudian yang I itu berbentuk horizontal yang berbeda. Kalau sebelumnya itu vertikal, kalau yang I ini dia berbentuk seperti horizontal. Lalu yang J adalah yang tipe lain, berbentuk segitiga ataupun elips. Nah, sedangkan klasifikasi terakhir itu datang dari Afkar Abayat pada tahun 1979, di mana dia mengklasifikasikannya tidak jauh berbeda dengan klasifikasi sebelumnya. Dia membagi dengan groove yang identik, entah itu dia bercabang, branch, ataupun membentuk pola tertentu. Di mana klasifikasinya itu ada
A1, A2, B1, B2, C, D, dan E. Dimana untuk klasifikasi A1 itu adalah vertical and straight groove covering the whole lip, dimana dia berbentuk groove secara vertikal, kemudian juga lurus dan berada pada menutupi dari bibir si pasiennya. Kemudian yang A2 itu like the former, but not covering the whole lip, jadi dia hanya setengah ataupun berbentuknya itu tidak komplit gitu. Sedangkan yang B1 itu merupakan straight branch groove, dimana dia membentuk cabang namun dengan pola yang lurus. Sedangkan yang B2 itu yang berbentuk angulated branch groove, jadi dia bercabang namun dengan sudut, ada angle-nya di situ. Kemudian sedangkan yang ke C itu adalah converging groove. Lalu yang ke D ada yang berbentuk reticular pattern groove, sedangkan yang E other groove. Dimana untuk yang D ini rata-rata hampir pada setiap pola, dimana dia berbentuk garis vertikal dan horizontal berbentuk kotak-kotak, dan juga yang E adalah other groove atau pola lainnya. Oke, jadi itu dia pembahasan terkait dengan klasifikasi lip print ataupun sidik bibir, dan ini sangat bermanfaat sekali dalam dunia dental forensik dan juga untuk mengidentifikasi ras-ras dari setiap wilayah gitu ya di dunia. Dan semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka sama video ini pastikan kalian like, comment, dan share, dan see you on the next video. Bye.